wabarakatuh. Balik lagi di Serawung. Ini Serawung itu akeh sedulur nambah dulur, yakin baik pasti akeh sing bakal nulung. Dan alhamdulillah hari ini puasa dapat roti 9. Hari ke-9 ini. Hari ke-9 mana Mas? Ngitung ora? Enggak ngitung. Hari ke-9 lagi buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, guys, tetap jaga kesehatan. Jelas karena puasa ketoknya biasa tapi memerlukan apa ya, fisik yang kuat juga. Buktinya apa? Oke, saya nggak kosong. Siapa tuh? Ya orang-orang di luar sana karena mungkin kan banyak atau orang sing sakit atau orang kena apa, mana Mas. Dan spesial hari ini podcast Serawung tanpa ada co-host karena Iwan sedang ada acara jumpa fan, kalau nggak salah dari rombongan pelajar TK Muhammadiyah. Jauh sekali. Ya iya, rasanya kayak aneh gitu. Bro, kayak ada yang kurang karena saya merasa biasanya ada tiktokan, kita ajak tiktok, kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol, tapi so must go on. Kita tamu kita besok mau kembali ke habitatnya, jadi habitatnya. Jadi kita kesempatan kita mengundang bintang tamu. Jadi ya bintang tamu ini sebenarnya banyak yang sudah menulis di kolom komentar. Nanti kalau di rumah tolong diundang, tolong undang ini, dan ini kesempatan. Dan alhamdulillah bintang tamuku welcome banget. Direwangi nekat kesini sendiri. Tidak sendiri sih, ya numpak motor, naik diri kok. Kendel-kendel, tapi memang asli dia kendel. Oke, langsung kita panggil saja Sinka, yuk. Kok salah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bro, tak celok lagi loh. Jadi kok sombong? Bukan, karena apa ya? Sombong kalau apa ya? Wong ayu ki nek sombong ki kaya wis anu, bukan sesuatu yang kudu di wah, enggak. Memang sombong sama ibaratnya apa ya? Sombong mungkin menurut orang sombong, tapi menurutmu lo ya, tak sombong sithik. Itu belum tentu. Oh, belum tentu. Orang melihat wajar wae sombong karena dia ayu. Gimana? Biasanya seperti itu. Perspektif orang tuh berbeda ya. Iya. Dan karena cowok biasanya membenarkan sesuatu yang tidak benar sih kadang. Apa tuh? Ya karena ada ketentuan hari apa? Bener ya? Tapi kurang tahu. Tapi cantik asli nih. Iya, menurut sampean. Cantik asli nih daripada di saat aku lihat di kamera loh. Mungkin gini. Cantik asli. Menurut lu gimana sih? Nek pertanyaan dia kalau ternyata Sinka cantik aslinya daripada di kamera. Atau mungkin bisa menjelaskan? Alhamdulillah ya, mungkin sesuai dengan ekspektasi yang dibayangkan orang-orang. Tapi cantik itu kan relatif. Betul. Balik lagi, pasti ada juga yang lihat biasa aja, ini pasti banyak. Standar cowok wi dhewe sing. Iya, sendiri-sendiri. Anak sing seneng cantik, anak sing seneng manis. Nah, aku seneng sing manis-manis. Karena manis sih biasanya relatif lebih awet. Iya, benar. Mergo nek manis kan nek nyicipi sadi-sadi. Gak kayak Mas Rindang ya? Mas Rindang seneng sing semok-semok. Terima kasih Sinka malam ini sudah bersedia hadir di Serawung. Sebenarnya momennya gini sih, pengennya aku ya jauh-jauh hari kemarin kan pengen ngundang Sinka, aku lengkap dengan co-hostku. Iya. Ini enak Iwan kan tiktokan mungkin bisa enak. Iya. Tapi ya karena apa keterbatasan hal yang jelas hingga naik aku dewe ya gak apa. Jadi mungkin lain waktu
iso enak Iwan duduk di situ. Ya, baik. Dengan senang hati. Terima kasih juga sudah diundang. Jangan lupa Ya, gila. pada belum. Aku malah bingung biasanya takok biasanya ini sih Kak. Tak takoki semua hal itu insya Allah harus dijawab ya. Jawab. Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Tapi jangan nanya suami mana ya Pak Dika. Suami mana? Iya, jangan nanya itu nggak bisa jawab. Oh. Nggak bisa jawab. Nggak akan menanyakan. Kalau suaminya nggak bisa jawab. Aku nggak akan menanyakan suamimu mana sih karena aku ngerti. Iya. Oh, itu loh. Makanya. Oke. Wes, langsung kita universal bae wes. Iya. Mergo Random ya. random. Sinka, tolong Iya. memperkenalkan dirinya dok kepada teman-teman di sana. Di sana lah ya maksudnya Di sana. Oh iya, perkenalkan yang belum kenal, nama saya Ayu Sinka Kusum. Ayu Sinka Sinka Kusum. Tuh. Biasa dipanggil Sinka. Karena Sinka. apa? IG-nya apa Mbak IG-nya? Karena apa? Karena Ayu itu sangat banyak sekali Ah. di Jawa. Jadi setiap sekelas itu kayak nama Ayu tuh 1 sampai 11 orang. Pas guru manggil Ayu, kan nggak tahu Ayu. Betul, yang biasanya mana. nek zamanku ngono iki biasanya nek Ayu B, Ayu C, Iya C, kan? toh. Ayu 1, Ayu 2, Ayu 3 betul. gitu. Terus Makanya enaknya dipanggil nih. dipisah jadi Sinka. Mbak Sinka. Salam penonton. Banyak di kolom komentar itu banyak yang nanya. Iya, IG-nya apa Mbak Sinka? IG-nya banyak orang yang tahu sama Sinka Ayu. Sinka Ayu. Terus saudara berapa Sinka? Saudara 4, saya anak pertama. Yang adik nomor 2 di Batam. Adik nomor cewek? 3 cewek semua. Cewek semua ya. Adik Jadi, nomor- itu cewek semua. Arep nambah sitok sajane lanang. Udah, Tapi kayaknya- tidak bisa. Ah, kesel jadi aja. Nanti aja lah cucunya ya insya Ya, Allah. Ya. Pak, itu apa? Sebenarnya Mas aku lek manggil Pak. Bapak kan biasanya Mas. Ya senyamannya lah. Apa wis sudah ada keinginan segera menggendong cucu? Dijak ngopi nih maksudnya. Pastinya sudah. Sudah, ya? Karena kan di pedesaan itu biasanya kan umur-umur 20-an kan pasti sudah menikah ya. Betul, Di bawah di bawah 20 aja udah banyak yang menikah. Sinka sekarang usia berapa? Sekarang 25. 25 ya? Tahun ini 26. Pernah gak enek omongan neng omah, maksudnya omah orang-orang di rumah? Sin, awakmu semur sami ini loh. Pasti. Konco-koncomu sabi. Pasti. Selalu ya? Selalu. Menjadi kalau beban pulang. nggak? Awal-awal ya. Mm-mm. Kenapa sih orang-orang tuh kayak nanyain kapan nikah ya kalau misalkan udah nemu jodohnya udah ini kan pasti sudah menikah kan karena Ya. kita itu belum tentu beruntung dalam hal percintaan mungkin betul, jadi betul. kan Memang- kayak Ya, terus. jadi kayak ya kalau misalkan udah waktunya menikah akan menikah begitu bukannya kayak menunda-nunda kan ya Mbak Dika. Jadi awal-awal kan memang karir tapi kalau memang udah di dalam proses berkarir ada jodohnya dan direstui sama Tuhan buat menikah pasti menikah. Cuman kan mungkin untuk sekarang kan memang belum. Belum. Tapi pengennya ya Segera mungkin ya? Jadi teman-teman yang tertarik bisa kirim VC. Tidak. Oh, CV ya? Iya. CV. Maaf. Monggo Mas, masuk aja Mas. Gawe rame-rame penonton Mas, monggo Mas. Mbak Sinka mau nanya lagi. Boleh. Udah punya pacar belum? Saya tidak pacaran ya. Wey, Wasting time. Terus? Buang-buang waktu. Nah, sekarang Kalau gini. calon suami ada. Langsung serius nih ya. Iya dong, harus serius. Oke, kita bertanya Sinka. Sinka sekarang ini profesinya kan sebagai pramugari. Ya, Pramugari di maskapai, salah satu salah satu di maskapai Indonesia. lah, maskapai titik-titik yang jelas Ya. seperti itu. Terus menjadi pramugari kui memang sudah menjadi cita-citamu atau gini, awakmu lulus sekolah, pengen mencari pekerjaan, iseng-iseng melamar itu, akhirnya diterima atau memang sudah cita-cita dari kecil?
Sebenarnya dulu tuh kita kalau waktu kecil kalau sekolah kan suka ditanya cita-citanya apa gitu. Pasti kan ada 2 choice ya, 2 pilihan. Suruh pilih. Dulu tuh kalau nggak salah kayak random tiba-tiba pengen jadi pramugari karena kan suka ngeliat pesawat. Kayaknya seru deh kalau naik pesawat. Suka ini nggak sih kayak minta uang dong di pesawat. Jatuhin uang dong. Jatuhin apa kayak gitu. Jadi duit ya. Jadi kamu ya berarti bikin sawah ya. Suka kayak gitu kan. Jadi kayak aku pengen selalu naik pesawat gitu loh dulu, kayak salah satu pramugari, tiba-tiba random, satunya dulu jadi dokter. Cuman karena kayaknya otakku ini nggak mampu untuk menjelajahi atau menseriusi dokter. Dulu kan terus pas SMA itu terpatahkan. Dulu SMA jurusan apa tuh? IPS. IPS. Ya, jadi kan udah terpatahkan di situ. Misalnya IPS mungkin jurusannya ini dokter untuk jurusan ekonomi. Oh ya, keuangan. Keuangan, iya ya keuangan. Jadi langsung oh ya udah deh jadi pramugari aja. Terus kayak suka searching kayak pramugari tuh enak banget, suka jalan-jalan gratis, dapat ini, dapat itu, dapat gitu. Kayak ya udah seriusi pramugari. Tapi saya tuh jadi pramugari juga nggak langsung jadi gitu loh Pak Deka. Oh gitu ya. Saya. Iki aku ngombe, tapi tamuku tak ubare. Gak nyaman. Aku ngire-ngire kopiku sih soalnya. Oh iya dong. Kok agak mohon maaf nih, kok agak tidak apa ya. Waduh masyalan. Lain. Tuan rumah sialan. Terima kasih. Jadi mohon maaf sih anak Eki adalah sari dari pohon apa ya? Pohon sing bisa diseduh menjadikan yo teh ngono akan menjelaskan. Wah, iya. Katanya wes nek nggawe kan asline ya mulai bar maghrib. Jadi ini mungkin iso dipegang. Bisa. Nah, langsung diminum aja gak apa-apa. Boleh minum dulu kali ya dikit. Boleh monggo. Aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dulu. Kok kayak ada serbuk-serbuk? Oh, enggak ya. Kok kayak ada serbuk-serbuk gitu nggak sih? Oh enggak ya? Kayaknya ntar kalau pulang agak kliang-kliang. Kliang-kliang gampang. Nanti kalau kliang-kliang ambulan. Bercanda. Nanti nek memang itu mulai terlalu malam ya kok diantar teman-teman kan tetap. Kita semua di sini kan anggapnya keluarga. Saudara. Baik. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari monggo audien. Mbak Sinka. Iya. Kriteria atau idaman Mbak Sinka apa sih? Orang masih kita kono kok cowok aja. Ya. Aduh. Ya salah loh sih. Namanya netizen. Oke. Nanti ada tahap jenjang maksudnya pertanyaan ke situ nanti ada ya Sin ya? Iya ada. Jadi sementara untuk kita seputar untuk pekerjaan saya. Nanti mengalir setelah itu ke yang itu. Oh, tapi dijawab nanti ya. Ya, insya Allah dijawab Sin. Dijawab. Tenang saja. Sinka, selama menjadi pramugari, mungkin kan banyak pengalaman, mungkin yang apa ya membuat terkesan dengan hatimu. Enak sesuatu sing menurutmu paling mengesankan gak sampai sejauh ini? Mengesankan ada terakhir terbang itu ada penumpang haji ya. Haji tahun kemarin itu kan banyak mohon maaf banyak yang udah tua usia udah ada yang umurnya tuh 100 lebih jadi kayak kita lebih take of care lagi sama mereka. Dan yang paling saya sedihin itu ada salah satu penumpang tuh udah kakek-kakek itu beliau tuh nggak bisa pipis, sedih nggak bisa pipis, nggak bisa maaf ya buang air kecil gitu sampai nahan banget. Saya tanya kakek mau air anget, mau ini mau itu, sampai beliau tuh sedih tadi sampai nangis gimana ini dokter udah ini itu bolak-balik saya tuh anterin ayo kek mau ke toilet saya temenin gitu kan. Udah ke toilet
nggak keluar juga Pak Deka, kayak dibuat tidur, buat ini nggak bisa, nggak nyaman. Kita tuh kalau ada salah satu penumpang apalagi udah rentan gitu kan sedih ya liatnya, kayak betul. udah dianggap kayak keluarga sendiri gitu. Apalagi mereka tuh nggak ada keluarga di situ. Ternyata beliau harus mengalami operasi kateter di pesawat. Di pesawat. Berarti kan ketika ini ngeterno wong ngaji, ada dokter ya? Ada dokter. Ada dokter yang mendampingi ya, karena Iya. pengennya begini nek sawaya di pesawat ada apa-apa ngono ya. Iya, jadi baru pertama kali lihat operasi secara langsung yang masa kateter begitu, itu. iya. Dan kakeknya tuh begitu. Kayak ya Allah semoga sehat. Udah doanya deh gitu aja, semoga sehat, semoga Itu waktu perjalanan berangkat ya? mau ke Indonesia udah Oh balik. pulang berarti Iya. sudah balik. Berarti itu pengalaman caramu membuat awakmu terenyuh ya? Terenyuh, jadi Terenyuh. kayak lebih berarti sadar diri, lebih jaga kesehatan, terus keluarga juga. Karena kan namanya sakit itu nggak pandang umur, nggak pandang gender, ya kan Pak Deka? Ya betul. Benar-benar harus. Nah gitu, ngono ta. Jadi mau loroy orang memandang umur, ngono. Jadi terjaga kesehatan. Terus pengalaman paling menyenangkan apa? Paling Jadi menyenangkan sih pramugari. banyak ya. Kalau menyenangkan tuh banyak. Banyak. Soalnya kalau kita share di media sosial kan nggak mungkin yang sedih tuh Pak Dika. Nggak mungkin kita nggak punya uang gitu kan, nggak Ya, ya gak mungkin. apa-apa tapi Tapi kan aku kayak gak di duit, sopo ya gelem ngirimi ngono. gimana gitu ya. Pasti kan kita sharingnya yang ke happinessan kita aja Oke. kan. Singkang coro ibaratnya di prosentase antarane neng Indonesia ambek luar negeri akeh ndi? Apanya? Schedule-nya? Schedule Schedule-nya juga terus kemarin lebih banyak di internasional karena kan terakhir ditempatin di Bali. Di Bali kan banyak internasionalnya pada domestik. Kalau pas awal-awal di Jakarta dulu tuh kebanyakan di domestik. terus wes berapa negara kira-kira? Negara Hitung tok. Saya eling. Singapura, Malaysia, Jepang, Bangkok, Korea, London, Amsterdam, mana lagi ya? Spanyol, Belum. Maroko, Arab Arab. ya. Amerika belum. Amerika enggak. Kanada? Enggak ada. Oh, Sama Australiaan. Oh, Australia sudah. Australia, Ya, pasti Melbourne, berarti. Perth. Bareng pas aku nang Australia kae. Oh iya, kayaknya Pak Dika yang bisnis kelas itu enggak sih? Gak, aku nang ekonomi toh. Oh, ekonomi. Nang Australia dodol apa? Pula kanguru. Dodol pentol. Pantesan kemarin pulang tuh di situ aku ngeliat banyak boneka kanguru ya. Ya, kayak aku pas jajan Oleh-oleh ya? nang Queensland. Ngerti nggak? Iya, enggak. Kae sing nggon akeh sukete sing dienggo ngarit lho, Sin. Iya. Berarti Sinka pernah enggak paling lama dalam 1 tahun pulang berapa bulan? Berapa bulan? Maksudnya kerja nih, durasi kerjamu. Yang paling lama maksudnya nang gone pekerjaan kan oh. Aku pernah nggak pulang itu 2 tahun. 2 tahun nggak pulang? Iya. Awal-awal atau sudah? Udah terbang. Ya terbang ya. Heeh, pernah nggak pulang 2 tahun. Berapa kali lebaran juga nggak di rumah. Berarti Bang Toyib ya? Nona Toyib ya. Oh, Nona mungkin Toyib. ya, lebih tepatnya. Oke. Kenapa? Apanya? Udah 2 tahun nggak ada cuti? Ada cuti, cuman kenapa ya dulu tuh ya? Lupa ya, mungkin udah masa Apa lampau. mungkin alasan pulang? Ya mungkin karena dulu takut ditanya kapan nikah. Jadi Sin kan sudah berapa tahun ini secara total pekerjaan di jadi pramugari? Aku masuk tuh 2018. 18, sekarang 2024. 6 ya, 6 tahun ya, hampir 6 tahun. Tapi off, Heeh. sempet off karena kan COVID. Heeh. Terus sempet kerja lagi di kantoran. Heeh. Nah, itu aku mau cerita deh Pak Dika. Oke. Itu aku mau ngasih motivasi buat kalian. Boleh. Jadi- ngantuk gak apa-apa suara nih. Oh ya, jadi tuh Jadi mohon maaf aku ambil rokok ya. ya boleh. Timbangannya aku ngantuk. Boleh. Aku tuh dulu nggak percaya sama orang yang kayak
kalau ngomong tuh yang baik-baik aja, karena tuh ucapan tuh adalah doa. Ya aku tahu ucapan adalah doa, cuman kan kadang-kadang kan kita bercanda ya suka-suka kita gitu kan. Dulu kan suka begitu ya, masih namanya anak umur 19-20-an gitu kan. Terus bener ngerasain sendiri Pak Dika. Dulu kan penumpang itu kan bisnismen ya, kayak Mas Ari gitu kan. Mas Ari. Iya dong. Rian. Kayak Mas Rian kan Ari, bisnis. Mas Rian kan bisnismen tuh suka ngelihat. Bako loh Rian, kamu enggak tahu. Bisnis bako deh. Iya percaya. Bangun ya, Bang. Rian bisnis juga. Suka melihat mereka tuh enak banget kerja kantoran, pada dinas keluar kota, kayak pulangnya teratur, makan teratur. Jadi apa-apanya tuh teratur dengan gaji yang tetap, istirahatnya enak. Mungkin dulu pas awal-awal kan ngerasain capek banget sih jadi pramugari, kayak tidur itu jadi kebalik Pak Dika. Orang-orang normal tidur, kita baru berangkat. Tidurnya tuh dari pagi gitu. Maksudnya gantian gitu. Kadang-kadang siang baru tidur, apa sore baru tidur, malamnya kerja, subuhnya udah dijemput kayak gitu. Terus enaknya mereka kayak pengen deh habis ini kerja kantor kayak verisan gitu terus. Walaupun kerjaannya enak, ini terus kayak enggak verisan penikah gitu. Gak lama COVID melanda, merasakanlah itu yang namanya tidak bekerja sama sekali, itu dirumahkan kan dulu. Terus apa namanya nyari-nyari kerjaan gitu. Alhamdulillah mungkin, dan aku tuh beruntung, mungkin aku salah satu orang yang beruntung gitu Pak Dika, kayak apa yang aku mau itu Tuhan itu ngasih, dan yang aku ucapin itu benar-benar kekabul. Tiba-tiba dapat kerja kantoran, gak lama balik lagi terbang. Pas kerja kantoran gila, enak terbang, jadi pramugari, kayak jalan-jalan ini. Ternyata kerja kantoran itu nggak enak, kayak tiap hari orangnya itu mulu, kerjaan ya itu aja kayak gitu kan. Ya Allah nggak mau, aku pengen terbang lagi gitu, aku mau balik lagi gitu kan. Tuhan itu nggak lama kayak ngabulin itu Pak Dika, tapi sambil sholat juga kan, sambil sholatnya pasti, doanya pasti, kayak enggak Tuhan, pengen terbang aja, nggak mau kerja kantoran, nggak mau ini, kayak banyak senggol-senggolan gitu kan di kantoran. Ternyata Tuhan ngabulin itu Pak Dika. Jigal-jigalan ya anak kantor. Iya, dulu tuh sempat ditawarin mau pindah maskapai internasional, enggak, maksudnya mau pindah ke luar negeri, kan nanya sama orang tua, nggak boleh, karena kan selama di sini aja, di Indonesia aja nggak pernah pulang gitu. Gimana kalau nanti di luar negeri itu kan misal ikut Emirat malah gak mulai-mulai. Iya, terus kalau ada apa-apa sakit atau apa kan takutnya keluarga nggak bisa nengokin, nggak bisa ini. Biasa kalau orang hidup di desa itu biasanya kan lebih peduli sama anak kan. Kayak anak ini jadi ntar nangis ini apa gitu. Udah akhirnya balik lagi di situ gitu. Nah itu maksudnya dari situ tuh aku langsung sadar, oh iya ucapan itu adalah doa ya. Padahal kayak main celetuk, nggak pengen kerja kantoran aja dikabulin, nggak pengen balik dikabulin. Terus terakhir doa pengen umroh, alhamdulillah dikabulin. Kayak Masya Allah itu begitu baiknya gitu. Aku angen-angen pengen ngerti kok ya angen-angen toh, tapi kan ya apa ya, salah satu cita-cita juga. Nanti pasti akan dikabulkan ya. Cita juga, Soporo pengen Soporo dikabulkan. Karena apa ya? Jadi pilot. Abah, Abah ora loh. Akhirnya jadi pilot. Mana umroh kok ora kabaan kuwi dadi pilot ki. Kalau perihal ibadah umroh atau haji itu panggilan Tuhan sih Pak Dika. Jadi mau sekaya apapun orang, bergema harta segede apapun, kalau mereka belum panggilan dari Tuhan ya? Itu kayak belum bisa, kayak ada aja halangannya. Ya, malah yang mereka yang umroh, yang haji tuh biasa orang-orang yang malah nggak yang kaya banget, kayak mereka yang berkecukupan. Tapi yang jelas mereka tuh sebenarnya sudah berniat. Iya, memang sudah berniat. Niat terus waninya lagi dan sebagainya. Iya, benar. Itu. Iya. Masya Allah. Aku bolak-balik diceluk sih. Diceluk anak.
Ntar ya didoain semoga tahun ini kan kita nggak tahu tahun ini bisa ke sana. Semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini. Dapat hidayah ya. 100 orang di sini. 100 orang ada di sini. Kasih tepuk tangan dong. Jadi doa yang baik-baik di sini. Iya. Doa yang terbaik, doa yang terbaik, ucapan yang terbaik, berpikir, iya. Efek positif negatif. Iya, kayak batin aja juga batin yang bagus. Kalau misalkan ada hal yang buruk kayak enggak, itu mungkin cobaannya, enggak ini kayak langsung semenjak itu tuh aku harus hidup dengan penuh positive thinking, aku harus berperilaku positif, harus kayak semuanya itu harus positif gitu Pak Dika. Karena itu apa ya, itu apa yang kita lakukan itu apa yang kita akan tueng. Gitu. Calon istri idaman nih. Ya. Itu. Takut. Enggak. Iya. Menurut kita kayak pertanyaan ya. Jujur saja gini. Dari tadi nggak nanya ya. Aku tanya lagi gini. Seorang cowok, maksudnya cowok ya. Ya. Itu memandang seorang pramugari ini mesti seorang perempuan yang di atas rata-rata, dalam artian high class. Iya. Menurutmu kamu statement kayak ngono setuju gak kamu? Tergantung. Sudut pandangmu dari tak bilangin teko apa ya? Teko cowok ae. Menurutmu ngono gak? Enggak juga. Mosok. Iya. Nah, tak bilang ini standar misalnya kan awakmu kan kesehariannya amor sampai teman-teman pramugari. Iya. Iya kan? Mereka kan yang sing lajang kan akeh. Banyak. Mereka kan biasanya mempunyai kriteria sendiri. Misal aku harus mencari, misal untuk ke jenjang, misal serius dengan artian golek bojo. Iya. Mereka punya standar level kok. Apa ngene, misal aku, misal Iya. kamu ngerabi ambek bocah-bocah golongannya bocah-bocah ini teman-teman yang satu wilayah. Menurutmu iya? Kalau standar itu kayaknya nggak cuma seorang pramugari aja nggak sih Pak Dika? Kayak semua orang itu punya standar masing-masing Itu buat orang menentukan awam pilihan umum biasa ya maksudnya. Iya. Nah, semisal mun kaya awakmu sing pertanyaan kini misal tak tujukan Untuk kepada Sinka karena kapasitas kamu sebagai pramugari, terus kamu otomatis lingkunganmu ini pramugari kabeh. Mau otomatis kan kamu punya gelem gak gelem punya standar juga. ya pasti sih. Pasti ya. Iya. Minimal kaya apa? Sokjin. Kim Sokjin. Jadi ini kan pertanyaannya ini kan tak kembalikan ketika pertanyaannya Mas Arimang kan ya ketutup kalau sudah tak kita uncal tak uncal terus tak balik no standar jodoh Sinka. Pengen buat BTS gak sih? Ya. Kim Sokjin tadi. Gitu. Tapi banyak orang kan aku mengidam-idamkan sosok laki-laki yang seperti Kim Sokjin. Maksudnya bukan hanya fisik ya. Karena aku lebih suka dia pekerja keras, dia ngomong adik-adiknya yang dari BTS itu. Terus dia tuh selalu banyak ide. Terus pokoknya banyak ini loh perilaku positif yang aku lihat dari dia gitu. Ini mesti Koreana sih buat cecerannya. Iya dong. Dari situ sih aku ngeliatnya kayak aku tuh butuh laki-laki yang tanggung jawab pasti, yang agamanya bagus pasti. Karena kan aku makmum, nggak mungkin aku yang ngajarin dia agama kan. Berarti iki rada abot ki. Standarmu kelasnya kudune wis setengah ustad. Yo, soalnya gini, kamu masih tetap rutin ya poso Senin Kemis? Kadang. Cuman Tapi gak rutin banget. Gak rutin ya? Sering. Ibadahmu kan kenceng. Insya Allah. Berarti pengennya ya standarnya minimal iso ngimami ya? Iya, karena gini Pak Deka, banyak kan di Al-Quran itu kan semuanya itu kan dijelasin. Nah, kayak menurut aku, kalau orang yang paham agama itu pasti
paham segalanya gitu. Kayak paham cara memperlakukan istri, paham bertanggung jawab tentang dirinya, orang lain, keluarganya gitu. Jadi kalau nggak paham apa-apa, ya gimana ya? Masa aku yang harus menuntun gitu. Ya, Jadi ya. aku tuh nggak siap yang begitu. Jadi pengennya siji berarti wingke imam jelas. Imam masjid gitu. Jadi imam lah. Apa matanya imam kon kok. Imam kon, tapi minimal gak apa-apa sih, memang rata-rata memang harusnya cewek memang seperti itu. Minimal cara golek calon pendamping minimal yo enggak lah. Paham agama jelas. Iya, paham agama. Seperti itu. Yang lain-lain mah bonus ya. Kalau misalkan Bonus. lucu, Ganteng, apa-apa tuh udah bonus. jalan mapan, bonus, mobil ya, pitu. itu bonus. Kalau harta tuh kan bisa dicari dan itu tanggung jawab. Ngono. Kalau gendut, Mbak? Ada kriteria fisik gak, Bin? Ya, di sini. Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Apa ki Arab dur, Arab ndek, kalau memang sudah jodoh ya wes Iya, jalani ngono ya. Yang jalani. penting ini ya kamu standarnya nyaman gitu. Iya, Nyaman ya? Nyaman, balik lagi. Tapi kemarin dengar-dengar Sinka pernah tak takoni pas neng enek planning untuk tahun ini menikah. Kira-kira masih terus berlanjut apa? Tiap tahun kalau ditanya itu planning nikah tahun ini insya Allah, tahun lagi tahun ini insya Allah. Kan ucapan adalah doa ya. Mungkin itu yang belum dikabulin sama Tuhan sampai sekarang kan. Jadi kayak ya semoga. Tapi pertanyaannya kamu berdoa seperti itu, pas ada calon jodoh urung? Insya Allah. Ada. Insya Allah kan kita udah digariskan calonnya tuh masing-masing Masih kan. nggak lima tadi. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Kamera nggak ngasih ke penonton. Oh nggak perlu. Oh, nggak perlu ya. Kamera super nonton, bro. Oh, nggak perlu. Tapi pertanyaan lebih gini, Sinka, misal kamu boleh memilih, awakmu pengen jodoh ini sing dekat, apa sing adoh, apa sing setengah adoh, apa malah luar negeri? Kim Sok Jin. Ojo korsin. Sedikasinya sama Tuhan lah Pak Dika. Mau jauh, deket, setengah deket itu. Boleh. Yang penting enggak ya, kembali kepada faktor kenyamanan. Faktor kenyamanan. Karena kalau mau gimana ya, mau yang terlalu aku mau jauh, aku mau yang ganteng, mau ini, mau itu, ntar jadinya sakit. Jadinya nyakitin diri sendiri. Kalau misalkan nggak dapet, ntar misalkan ada nih yang cocok satu, ntar jadi mikir, enggak terlalu deket, enggak sifatnya begini. Jadinya kan nggak menerima. Gitu. Jadi kayak ya udahlah. Jalan. Mengalir lah ya berarti saya ya. Jadi untuk saat ini Sinka untuk urusan jodoh di tangan Tuhan. Iya, tangan Jadi, Tuhan. Di tangan Tuhan ya? Di tangan Tuhan, tapi kan kita pasti ada calonnya masing-masing. Pasti udah ada gandengannya masing-masing. Kamera super nonton dong. Penontonnya Ada lah, pasti ada. Ada, aku ada calon suami. Penonton apa? banyak ini. Ganti dong. Kok kayaknya ngawang ya, penontonnya ngawang kayaknya ya, ngawang. Ngawang. Sinka iki maksudnya nek tak takoni target untuk berumah tangga kira-kira dalam waktu dekat itu ngenteni cik berapa tahun ke depan? Apa cik ngenteni jodoh teko kuwi kek? Dulu itu berpikir memang umur 25-26 Pak Dika, mentok 26 lah. Ini berarti krusial ya ini? Harusnya sih tahun ini harusnya. Tapi kan planning itu kan rencana kita nggak tahu rencana Tuhan. Ya mungkin kalau memang Tuhan maunya mungkin tahun depan mungkin kita nggak tahu. Cuma kalau berplanning itu pasti ada. Planning sih dulu emang 25-26. Tapi beberapa 2 tahun atau 1 tahun ke belakang ini enak sing spesial orang dengan Sinka. Oh ya pasti ada, kalau Indonesia kan pasti ada. Enak ya, sing sudah mendekati maksudnya kalau serius Ada aja nih Mas. Ada. Kan udah bilang ada calonnya. Calonnya ada. Ada. Belum ke
Apa ki belum maksudnya sudah sampai dikenal nang wong tua apa belum no maksudnya? Maksudnya Pak Didik ngerti apa urung ngono maksudnya? Apa hanya sekedar pacaran ning kono, apa pacaran ning kene, apa ning ndi? Aku tuh selalu cerita sih sama orang tua kalau misalnya lagi dideketin sama ini sama itu. Kalau alhamdulillah orang tua itu selalu support gitu. Jadi nggak maksa anaknya kayak jangan sama ini, jangan sama itu. Kalau orang tua aku tuh selalu bilang, ya yang penting kamu nyaman, kamu tahu hidup nanti bakalan hidup sama dia gimana karena seumur hidup itu lama. Jadi kalau kamu gak boleh sama emosi. Iya, jangan kamu milih cuman gara-gara kamu tuh mau cinta gara-gara atau cuman gara-gara paksaan harus menikah pada saat itu. Jadi kayak itu terserah kamu, terserah hidup kamu. Kamu menerima apa enggak itu terserah. Kalau orang tua mengikuti. Berarti nek wis bener-bener siap ya nek sing lamar siap berarti. Ya siap dong, insyaallah. Misal nih, tiba-tiba ada yang ngelamar misal ya. Piye? Kan udah dilamar. Oh, sudah. Udah. Oh, sudah dilamar Dilamar dulu. udah Sojin. Sojinnya lagi wamil sekarang. Jadi aku lagi LDR sama Sojin. Sojin lagi wamil. Sini dari Pak dibangun. Udah dijelasin kan. Malah cek Sojin juga. Pengebano. Kita kau kenalan yang lainnya drakor. Sambil diminum sih. Minum lah ya, biar nggak tegang ya. Ya enggak. Kalau masalah jodoh tuh agak takut bahasnya. Nyapa kok di? Nah kayak gini nih, aku di sini udah pasti ditanya nih kapan menikah nih. Udah gitu. Padahal di rumah aku ngumpet-ngumpet nih Pak Dika, nggak ada yang tahu aku pulang. Soalnya pasti Mbak Ayu, kapan pulang? Kapan nikah? Gitu. Tanggamu? Pasti. Ya, Itu sudah pasti. terus jawabnya piye? Kalau nggak Sabtu Minggu. Pokoknya gak tahu ini krinan gitu ya. Begitu. Kalau nikah sesuk, pokoknya gak krinan. Jawaban ngono. Mergo wong-wong iki kadang ya ngono wis tak kotok ngomong kotok. Tapi gak ada nggak tahu yang kita alami. Ah. Iya. Kadang-kadang kan yang sudah menikah aja kita nggak tahu hidupnya gimana. Yo. Ntar udah nikah ditanya lagi, amit-amit, kapan punya anak, katanya lagi kapan ini, kan nggak ada habisnya sih Yo. pertanyaan itu Pak Deka. Karena semua tidak semudah teori. Iya, benar. Semua nggak semudah teori. Tapi misal awakmu akhirnya ketemu jodohnya, Jodoh lagi nih. jodoh terus akhirnya menikah, kamu resign atau terus Mengikuti suami. Kalau suami suamimu di misal rumah, tani, wes ya, tani. heeh, Misal kamu dapat seorang bojo ternyata bojomu tani, ya. berarti kamu resign atau terus kerja? Terserah suami. Mau tetap boleh kerja apa di rumah? Kalau di rumah ya di rumah. Mengikuti ya berarti. Mengikuti. Berarti manut apa jadi imam? Ya, manut. Tapi diri wangi kuat sih mesti. Enggak. Mungkin sebelum nikah pasti nikah. Mau tanya lagi, kalau YouTuber bisa nggak termasuk kriteria Mbak Sinka? Nah, enak pertanyaan. Monggo dijawab. Kok takut ya jawabnya ya? Ya apapun, maksudnya apapun itu profesinya, kalau memang jodohnya kan kita nggak tahu, entah itu jodohnya pengusaha, entah itu jodohnya dokter, atau di negara, atau pengusaha, atau tani, atau apa ya, terima aja kan namanya jodoh. Soalnya kan harta itu kan bisa dicari. YouTuber nggak disebut tadi kalau YouTuber. Oh, YouTuber ya. Mungkin ya, mungkin. Ya, Jadi ya Allah. jodoh di tangan Tuhan. Jodoh balik lagi di tangan Tuhan. Ya. Tapi untuk sementara Sinka mengalir Ya, aku lebih ngeliat karakter sih Pak Dika. karakternya. Lebih ngeliat karakter. Kalau karakternya kayaknya main tangan kasar kan nggak mungkin. Jadi lihat karakter juga. Ya seharusnya bocah sing halus kok kowe boleh seseorang yang bisa apa ya memanjakan kamu. Ya, karena aku anak pertama juga kali ya. Jadi Ya. pengennya tuh
ngomong juga kali ya masa. Karena kebiasaan terus. ini, karena dia anak sebagai anak pertama biasanya lebih sayang dengan adik-adik. Iya, Dan jadi kan otomatis dia kurang kasih sayang. Nah, iya. Jadi kurang kasih Kurang kasih sayang. sayang Mas Ari. Oh, Mas Ari toh. Masa, Pak? Depannya Mas Ari gitu. Jangan disebut. Jangan disebut. Jangan. Mas Ari gitu sih geger ya Pak. Takut, jangan. Ayo berani Itu sebut kok ya. rame sekali nanti. Berani sebut ya. Jangan. Jadi Depannya Mas Ari ini karena loh. narsumku Belakang Mas Hari aja di atas tuh. Kurungan. orang lagi sebut jadi ini. Jangan, bahaya. Bahaya ya? Iya. Kenapa? Sini, jangan ada yang disebut nih, jangan ada yang disebut. Bahaya, gitu ya, bahaya. Mbak Sinka tuh tadi kesini bawa pacar aslinya. Kembang pacar. Kembang pacar. Pacar. Bayaran Ini nanti menimbulkan fitnah enggak ya? Menimbulkan fitnah gak? orang dari luar tadi bawa pacar ke Mbak Sinka kok. Aduh, sopo, astagfirullah. Mau motoran juga dewe, Ya. kanginan dewe. Biar tidak menimbulkan apa ya? Ontran-ontran. Ontran. Aku perlu diakhiri ini sih. Ayo diakhiri nih. Anak bagian saya perlu di-cut nih. Enggak, aman. Kita apa biasanya neng kene nek obrolannya tak anggap ora terlalu anu ya gak dipotong. Iya. Aman. Aman Pak, menurutmu kayak kita ngobrol seperti ini kan aman. Oke, terus Sinka besok harus balik terbang. Ambil license dulu. Oh, license berarti Apa sih? apa? Lisensi. Apa? Jelas kok sih. Tolong dijelaskan paling lisensi simpelnya penerbangan itu tuh adalah lisensi penerbangan. SIM. Nah, Paling simpelnya SIM. heeh, Kalau nggak ada SIM, nggak bisa naik motor. betul. Nah, kalau nggak ada lisensi, nggak bisa terbang. Pilot berarti juga harus memperpanjang lisensi juga. Harus. Itu lokal nang Indonesia atau neng Seluruh di dunia. Tiap tahun. tiap tahun? Tiap tahun. Karena gak pernah kamu pengen memperpanjang lisensi itu ternyata orang lulus mana? Biasanya kalau lisensi udah, jadi pramugari, pramugara, pilot, kapten, kalau udah ada lisensi nggak mungkin gak lulus karena tinggal perpanjang. Kayak Pak Deka SIM A, SIM B, SIM B gitu kan ya. udah pernah terbit, tinggal perpanjang kan nggak mungkin dites lagi. Gunaku Maksudnya kita nggak mungkin dibuat baru lagi kan. diperpanjang, modot. Terus gini ya, pas ditanya tilangan SIM mana? Berarti misal kamu lisensinya perpanjang, misal suatu saat habis lisensinya, misal tanggal 18 Maret misal, pas posisi kamu neng luar negeri, itu perpanjangan neng kono? Oh enggak, nanti biasanya dari perusahaan itu udah otomatis kalau misalkan lisensi itu 1 bulan sebelum lisensi habis, 2 bulan sebelum lisensi habis itu udah ada jadwal buat sekolah lagi. Jadi setiap perpanjang lisensi itu kayak recurrent, jadi mengulang lagi karena kayak kita belajar hari ini besok itu kan pasti lupa kan. Pokoknya umur Gitu, saya tiap masih tahun. gampang lali. Ya, soalnya kan tempatnya di udara. Kalau amit-amit nih, naujum zaliknya kita lupa kok ngeleang buka pintu kan nggak mungkin toh. Terus biasanya neng dhuwur Pak akhirnya kegawa angin. Iya, jadi kan kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita lakukan kalau dengan secara tidak sadar ya. Kayak oh iya lupa ini, oh iya kan nggak boleh harusnya. Oh ya, oke. Satu lagi sih, mungkin ngomongnya pengen ngerti pas ketika kamu mempraktekkan ngekei kepada para penumpang sebelum Arab berangkat. Biasanya pramugari kan ndudui ngono kan gaya apa kan lambi. Oh, demo. Tapi kalau di maskapai saya bilang nggak ada. Itu udah pakai AVOD. Udah pakai Iya. Itu di depan Jadi di kursi itu kan ada kayak Iya, ini tablet lah. Nah, itu udah ada video penayangannya. Ya, Kita cuma salam. Pernah nggak kamu prakteknya kan mesti pernah ngono tuh sih? enggak, kalau maskapai Garuda enggak. Ya. Berarti nggak pernah kamu ngono. Pernah. Cuman kan karena itu jarang dilakukan, Lali. jadi
suka lupa. Oh, Jadi suka Kalau- harus mengingat Kalau yang memori. penerbangan lain Harus ada, Tapi kalau karena- Garuda dia udah. Karena kan nggak ada avotnya. Oke wis ngene ngomong koyo coba praktekno kayak ngomong gawe bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang apa tuh? Orang Bisa. penumpang yang Dikit sakit. aja, dikit aja. Turbulence aja kali ya. Ya, yang pendek. pokoknya. Tapi aku suka lupa. Jadi gak apa-apa madep Dikit aja. madep nih kamera. Oh iya. 1 2 3 Iris dulu ya. Oke. Nah, Ladies and gentlemen, due to weather conditions, please be seated and fasten your seatbelt. Do not use the lavatories until the fasten seatbelt sign is off. Thank you. nah, terus bahasa Indonesia nya ya apa? Bapak dan Ibu yang terhormat, karena keadaan cuaca, silakan duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Untuk sementara, tidak menggunakan kamar kecil sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Terima kasih. Nah, iki penumpangnya wong Jawa, wong munduran Jawa. Ya, Basa Jawamu piye? nggak ada sih. Paling kan pasti ngecek ya Mas Hari ya. Kalau goyang-goyang kan pasti mugari awak kabinnya ngecek ya Mas Hari ya. Ya. Biasanya. Nah kalau ada yang nggak pakai ya kita ingetin pasti. Kecuali yang udah parah banget, kita kan harus menyelamatkan diri kita sendiri juga. Pernah mengalami jet lag gak? Pernah. Kalau jet lag itu setiap Terbang yang lama, Ya, yang itu jauh, jet lag. itu jet lag. Berarti pada pas aku penerbangan yang kain, munyer-munyer. ya Kairo. Iya. Masa malam kan sih? Kairo, Antartika, kayak kenapa kolah-kolah aku? Ayo masa malam kita. Mumet, kemudian segelenterannya ya. Maksudnya kalau garian ya sih? Kalau cuacanya kita lagi surfing, kita maksudnya lagi ngasih makan siang, makan ini. Kalau lagi memang kondisinya lagi, kita juga ikutan gini-gini, goyang. Turun juga goyang-goyang. Kalau kondisinya sudah bisa di manage sama kaptennya, sama oleh pilotnya ya enggak. Biasanya kalau udah mulai goyang-goyang tuh udah ada tandanya sih. Nanti ketinggian segini, kira-kira ada turbulence, kira ada ini gitu. Nanti tolong penumpangnya kasih tahu. Maksudnya di take care lah. Gitu. Aku malah kayak mikir pas nang dhuwur anak cuaca buruk ngono kae. Gruduk dar jenenge perjalanan adoh ya mungkin ya. Pernah merasakan nggak? Pernah, aku pernah surfing itu parah banget tuh Pak Deka. Jadi dulu pakai 737 kemana ya? Ke Medan kalau nggak salah. Itu saking parahnya troli di tengah tuh sampai kabur. Akunya kelompat, jadi aku lagi berdiri di sini, tiba-tiba aku ke sana sampai kepentok. Sini aku pernah kayak cedera gitu, yang pinggang belakang. Padahal nggak sabuk juga ya Mas Wi? Enggak, itu pas lagi surfing. Lagi surfing buat penumpang gitu. Tapi apa ya, nah kalau yang kayak gitu tuh langsung mikir ya Allah nggak mau jadi pramugari lagi. Kayak nyawa itu tinggal di situ gitu loh Pak Deka. Tapi kalau ingat pas udah nyampe luar negeri, udah nyampe sini yang kayak kita inginkan gitu, Masya Allah enak ya jadi pramugari baru gitu. Ntar kalau menjumpai Pasti yang enak, nggak enak baik, ya. iya, yang menjumpai yang menakutkan baru nggak mau terbang lagi, nggak mau terbang gitu. Pasti ada plus minusnya. Terus untuk pesan untuk mungkin yang sedang menonton, mungkin mereka yang punya anak wedo, apa saudara perempuan sing maksudnya usia di bawah, ya mungkin sing arep lulus dan sebagainya. Nek pengen mengikuti jejakmu, kudu piye? Mengikuti jejak mungkin lebih ke konsisten untuk merawat diri. Misalkan belajar bahasa juga, bahasa Inggris tuh perlu, wajib. Opsional buat Mandarin. Kalau Mandarin boleh lagi lebih bagus biasanya. Terus lebih dilatih lagi buat public speaking mungkin, Komunikasi, biar nggak malu-malu. ya. Tapi nanti pasti diajarin juga sih nanti di sekolah, di training. Tapi daftarnya masalahnya iso online nggak? Bisa nanti dari kayak kemarin kan Garuda itu maskapai ku baru buka online. Nah, ntar online dulu diseleksi baru dipanggil gitu. Kalau dulu zamanku waktu interview, jadi kayak tanggal ini dan langsung datang. Itu aku juga nggak langsung jadi Pak Deka. Dulu daftar kayak pertama kali aku daftar di maskapai swasta. Kayak ya yang gampang yang aku raih lah, kayaknya aku masih bisa nih ngeraih maskapai ini nih kayaknya. Kalau di maskapai yang sekarang tuh kan kayaknya terlalu tinggi kan buat aku. Jadi malah yang di maskapai swasta itu aku gagal 3 kali sampai terakhir pantauhir itu
kayak nyesek banget kan di situ. Terus iseng nyobain, aku mau nyoba buat usaha di maskapai yang lebih baik lagi. Gitu. Gagal, pertama gagal, dan yang terakhir tuh alhamdulillah dapet. Yang terakhir tuh kayak nazar, ya Allah kalau misalkan ini nggak dapet, ya udahlah aku udah nggak akan daftar lagi, udah capek gitu. Udah kerja apa aja lah gitu, udah capek daftarnya, udah kayak nyerah gitu loh Pak Deka. Kayak, tapi tetap usaha sih, gue kayak tetap sholat hajat, malam, puasa, tetap aku jalanin gitu ikhtiarnya. Ya Allah, tolong dong kayak kabulin gitu. Kalau enggak ya udah mungkin Tuhan punya jalan yang baik lagi yang buat aku kan dulu. Alhamdulillah. Positive thinking ya. Iya. Sing jelas tetap positive thinking. Ya ikhtiar, ya berdoa ya. Benar. Jadi kalau kita mau mengusahakan sesuatu yang apa yang kita inginkan tuh, jadi kita juga harus berusaha sebaik mungkin buat mencapai apa yang kita mau. Terima kasih ngobrolan kami singkat gak kroso. Berapa menit? 50. Wow, 1 jam. Biasa. Ternyata obrolanku sampai Sinka menarik. Dari alhamdulillah terima kasih Sinka sudah menemaniku ngobrol-ngobrol. Mungkin next time ada co-hostnya yang tak sebut nama mungkin mungkin enak kesibukan, nanti suatu saat mungkin iso ada di sini. Kita ngobrol-ngobrol lagi, enak kesempatan lagi. Nah harusnya co-hostnya nih banyak nih co-hostnya nih Pak Deka nih. Tuh pada gelimbungan tuh penonton 100 tuh bisa jadi co-host. Oke Sinka, terima kasih atas kehadirannya. Pokoknya sukses terus untuk Sinka. Semoga Sinka cepat mendapat jodoh juga. Amin. Itulah ditokan Tantoni. Oh iya, biar nggak ditanya. Tapi terrealisasikan untuk menikah lah ya. Nah, terrealisasikan lebih cepat yuk. Jodohnya dulu ya. Amin. Tinggal awakmu. Oh iya. Lebaran nanti aku juga bisa. Nah gitu. Kita doakan yang terbaik untuk Sinka, terus. Kalau sudah siap ini. Sinka yo, boy. Ya Sinka, doa terbaik untuk Sinka. Terima kasih Sinka. Amin, saya selalu juga. Pokoknya bosen-bosen ya diundangin Semoga nggak bosen ya nontonnya terlalu lama. Terima kasih yang sudah menonton Serawung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.